Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Saya berterima kasih dulu untuk kesempatan untuk kesekian kali saya ada di mimbar ini. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih untuk semua Ibu Gembala dan semua staf yang ada, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada. Dan saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan saya boleh tetap sehat, kuat, dan oleh perkenanan Tuhan masih dipercayakan melayani Tuhan. Haleluya, amin. Dan hari ini saya tidak datang untuk menggurui saudara, ya. Berkali-kali saya selalu bilang bahwa saya tidak datang ya menggurui, merasa diri lebih hebat, lebih pintar, no. Tapi kita mau sama-sama sharing hari ini, amin. Untuk kita belajar sama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Ya, pastikan bahwa kita tangkap setiap pesan Tuhan dalam area kita masing-masing, amin. Ya, pertajam mata kita, buka telingamu untuk mendengar setiap arahan Tuhan lewat kebenaran Tuhan pada saat ini. Ya, saya memberi judul khotbah pada sore hari ini menjadi kuat dan berani. Ya, sama-sama katakan menjadi kuat dan berani. Ya, saudara, kalau ini hari ini momen apa ini, saudara? Hari tanggal 10 November ini hari pahlawan, saudara. Haleluya, ya. Kita mengenang pahlawan yang telah ya gugur, yang telah berjuang buat bangsa kita. Oleh karena kontribusi mereka, kita boleh merdeka hari ini. Haleluya, amin. Ya, dan lebih daripada itu kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Ya, perbudakan dosa itu telah diselesaikan di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Adakah orang-orang yang merdeka? Coba lihat samping kiri, samping kanan. Lihat dia mukanya merdeka atau enggak. Mungkin biar ngantuk-ngantuk gak apa-apa saudara ya. Yang penting kasih senyum, oh dia mukanya merdeka saudara. Ya, pastikan bahwa engkau datang ke gereja, engkau sudah bebas dari ikatan dosa. Pastikan ketika engkau datang gereja, engkau tidak diperbudak lagi. Karena banyak orang ke gereja tapi kan ya pulang dari gereja diperbudak lagi dengan perhambaan itu saudara. Ya, yaitu dosa. Jangan sampai kita jadi seperti itu, amin. Harusnya kalau kita sudah di dalam Kristus, Kristus yang menguasai kita, amin. Bahkan menjadi deklarasi pujian kita tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kalau dia berdaulat, maka kita akan menjadi tentara-tentaranya Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Setuju katakan amin. Kita menjadi pelaksana-pelaksana firman yang kuat di hari-hari ini. Haleluya. Karena itu saudara, saya kasih khotbah, judul khotbah menjadi kuat. Karena penting sekali hari-hari ini gereja harus menjadi gereja yang kuat. Kalau kita tidak menjadi gereja yang kuat, berbahaya. Pulang dari sini, kita diperbudak. Ya, kita ditangkap lagi oleh setan dan kita kembali kepada manusia yang lama. Kita terputar-putar dalam area yang salah sehingga ibanya kita jadi kayak tape celup kalau kata Mongol kan.
Ya bolak-balik saudara kan. Ya kayak Tuhan dipermainkan aja. Prinsip hidup kita harus benar. Setuju, katakan amin. Bagaimana prinsip hidup kita benar? Ya kita bergaul dengan firman dong. Kalau kita mau jadi prinsip kita benar, ya firman harus mempengaruhi pola pikir kita. Yang setuju katakan amin. Kalau media sosial yang mempengaruhi hidupmu, bahkan apapun yang ada di sekitarmu, ya itu membahayakan saudara. Karena lingkungan itu ya menyumbang sangat tinggi presentasinya untuk menjatuhkan. Yang setuju katakan amin. Ya plus minusnya ada di situ memang. Ya lingkungan itu, dan sekarang lingkungannya ada di mana? Oh, jangan berpikir karena mungkin saya ada di lingkungan pencoba, saja enggak. Ini gadget, ini lingkungan, saudara. Ya, saudara akan ada di media dan saudara ada dalam jangkauan pertemanan. Kalau saudara enggak bisa berprinsip sesuai kebenaran, enggak menjadi orang Kristen yang kuat, saudara akan gampang diseret, saudara akan gampang dicuci otak, saudara akan gampang diputar balikan oleh Satan. Haleluya. Jangan berpikir setan sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Setuju katakan amin. Ya, karena itu kan dia udah nggak punya kuasa, tinggal ya singa ompong doang. Cuma kan dia tahu firman, dia cuma suka tipu. Sama-sama katakan tipu. Iya, sampai hari ini pekerjaannya cuma tipu doang. Setuju nggak? Amin. Dia sekalipun dia punya kan dia memang dia bisa sehelai rambut Tuhan bilang kalau Tuhan tidak izinkan, dia nggak bisa apa-apain kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nggak perlu jadi takut dengan setan. Kadang-kala kan isu setan menjadi penting kalau ada pendoa syafaat. Kalian jangan sampai pendoa syafaat harus mengerti firman ya. Kadang-kala pendoa syafaat jadi ngeroh banyak kan. Ya kan? Turun saya lihat setan. Setan jadi penting ya. Iya, setan ada di mana-mana. Betul enggak? Tapi jangan sampai setan itu menjadi penting. Yang penting itu Yesus. Setuju katakan amin. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Oh, tidak ada. Yang setuju katakan amin. Ya kalau kita bilang, dia ada di sini. Aduh. Yang di dalammu siapa pertanyaannya? Haleluya. Coba lihat samping kiri dulu, samping kanan. Supaya dia konsentrasinya tetap terarah kepada Tuhan. Lihat baik-baik mukanya. Coba tanya begini, di dalam hatimu ada siapa? Oh, apakah keinginan dagingmu yang berkuasa? Atau Tuhan berdaulat atas hidupmu? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Itu kan ya jadi pertanyaan. Tapi enggak usah tanya jelas, nanti berdebat saudara. Ya, saudara yang jawab sendiri, apakah Yesus berdaulat, bertakhta di hatimu, atau keakuanmu yang masih menguasai hatimu? Itu kita yang jawab sendiri. Oh, ya, kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan enggak. Amin. Ya manusia itu punya keinginan, selama kita hidup kita punya yang namanya keinginan. Setuju katakan amin. Ya kan? Kita itu dicobai oleh karena keinginan kita. Karena itu sistem dunia itu namanya sistem keinginan. Sistem dunia itu sistem keinginan. Karena itu kalau saudara masih banyak inginnya, yang di luar dari kehendak Tuhan, saudara akan gampang dibawa ke dalam sistem dunia itu. Karena itu pastikan semakin hari engkau bertumbuh, semakin hari engkau melekat dengan Tuhan, pastikan hatimu hanya mengingini Tuhan. Amin. Ketika Yesus yang engkau ingini, maka pastinya hidupmu akan mengalami yang namanya progresitas kerohanian. Saudara akan kuat dan tetap kuat secara konsisten. Setuju katakan amin? Ya, baca dulu kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 6. Setelah ini kita baca ayat 8, tapi saya ayat 1 ayat dulu kita baca. Ya, saya ada catat di sini kalau saudara punya handphone suci, ya, buka Alkitab saudara. Mau jadi orang kuat, buka Alkitab aja malas saudara. Haleluya. Gimana berperang saudara? Ya, buka Alkitab sudah di handphone lagi saudara kan. Mau bawa Alkitab yang gede aja udah gengsi saudara kan sekarang kan. Aduh mau berat tasnya, apalagi kita jalan jauh, kita naik busway, kita turun dari sini jauh. Mau jadi pasukan katanya. Ya hal-hal praktis coba sudah renungkan baik-baik. Kadang-kadang kan kita gagal dari hal-hal kecil toh. Oh itulah manusia nggak ada yang hebat. Jadi kita harus belajar. Setuju katakan amin. Karena itu harus menjadi kuat dan berani. Penting loh kuat dalam arti dalam semua area hidup. Wow, harus semua aspek kehidupan kita harus kuat supaya konsistensi sebagai orang percaya itu terjaga. Kalau engkau berbuahmu tetap stabil, setuju katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuma rimbun doang, sama-sama katakan rimbun. Tahu rindang kan, cuma banyak daunnya, lebat, rajin pelayanan, rajin ikut ke doa, dimanapun maha hadir dia. Tapi tidak ada buahnya. Ya, haleluya. Ada yang tersinggung? Bertobat. Haleluya. Tapi itulah kenyataan. Hari-hari ini saya bilang banyak orang ke gereja cuma rindang doang, rimbun, tapi nggak ada buahnya. Ingat, berbuah pun harus diseleksi. Jangan sampai jadi buah prematur, saudara. Buahnya harus berkualitas supaya bisa dinikmati.
Jangan sampai buahnya nggak bisa dinikmati juga. Bertumbuh dan berbuah. Alasan orang kan pindah datang persekutuan. Saya pingin di persekutuan ini. Saya pingin di gereja Hermon. Alasannya rohani banget. Karena kenapa kamu mau datang sini? Saya pingin bertumbuh. Cuman bertumbuh doang. Kapan pindah ke sebelah bertumbuh? Nggak bertumbuh lah. Berarti penyakitnya ada di pohonnya itu. Coba lihat samping kiri. Ada yang mulai tersinggung nggak? Haleluya. Pastikan dia tersinggung, saudara. Supaya dia bertobat. Ya ini bukan waktunya untuk jaga-jaga perasaan hati kita, saudara. Ayo, kita harus jaga perasaan Tuhan dong. Haleluya, kita selalu nuntut Tuhan. Tuhan tolong dong, tanggung jawab Tuhan. Saya lagi dapat perempuan, tolong aku Tuhan. Nuntut Tuhan, tapi tidak pernah jaga perasaan Tuhan. Ya, coba kita tuntut hak kita kepada orang tua. Tapi kita pemberontak kepada orang tua. Tidak pernah jaga hati perasaan orang tua. Ada enggak? Sakit enggak hati orang tuanya? Untung Tuhan tidak pernah sakit hati. Haleluya. Sakit enggak? Coba saudara lihat baik-baik. Kadang-kadang kan kita itu cuma menuntut hak. Seperti perumpamaan tentang anak sulung itu kan. Haleluya. Kadang-kadang harus dibenturkan dengan keadaan baru sadar dulu seperti anak yang hilang itu. Keadaan membuat dia ingat rumah Bapa lebih hebat. Jangan tunggu keadaan. Selalu saya bilang jangan selalu tunggu keadaan. Karena itu jadi kuat supaya konsisten. Enggak timbul tenggelam sebagai sama kayak kapal selam toh. Naik turun. Atau lagi Kristen apa yang saya bilang di sini sering apa? Kristen gerobak. Jalan kalau didorong. Ada Kristen gerobak di sini enggak? Kita kan motor penggerak. Jangan jadi Kristen gerobak. Ke gereja kalau didorong. Kalau Pak Gembala datang ya ibadah baru. Iya Pak Gembala. Kalau udah enggak ditelepon mana ada muncul. Haleluya. Saya udah enggak diperhatikan Gembala. Gembala udah terlalu sibuk dengan jemaat yang lain. Sakit hati. Kuat bagaimana saudara? Gembala udah gak pusing lagi, gembala sudah gak pernah. Dia gak tahu air mata gembala setiap Tuhan tolong jemaat yang hamba layani. Setiap hari dia dong, mungkin kadang-kadang dia gak sebut, ada saatnya dia sebut satu persatu. Saudara kalau dia udah semakin banyak mau sebut satu persatu, sampai pagi gak kelar saudara. Kasihan gembalanya gak tidur, udah mau pelayanan. Ya saudara harus maju supaya kuat, amin. Supaya kepada di sini pastinya ketika saudara datang sini bilang ini, saya mau berbuah di tempat ini. Jangan cuma bertumbuh doang toh. Bilang kepada gembala, kenapa datang? Saya mau berbuah. Saya ingin melakukan sesuatu berkontribusi buat pelayanan. Bahkan lebih daripada untuk kerajaan surga. Ada gak yang datang ke sini bilang seperti itu? Belum ada ya? Oh bertobat. Haleluya. Iya dong. Harusnya begitu dong. Apalagi coba. Ada yang masih 1 tahun jadi Kristen? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Udah cukup lama saudara. Udah cukup lama saudara. Iyalah pastinya saudara harus datang. Pastinya udah bertumbuh dong. Ya, semua persekutuan saudara hadiri kok. Semua versi khotbah saudara hadiri. Bahkan ulangan ini mungkin dalam 3 saat ini udah saudara dengar berbagai macam versi khotbah. Tapi apakah engkau menghidupi firman Tuhan itu apa enggak? Sesi terakhir tapi cuma mengkuliti ya. Itulah. Karena fokus kita harus ke Tuhan, bukan ke pendetanya. Tuhan, setuju katakan amin. Esensi pelayanan membawa diri kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebenaranmu dan perkenananmu melingkupiku sepanjang hidup. Saya diberkati dengan pujian ini di tempat ini, saudara. Saya nggak pernah dengar, saya dengar di sini. Ternyatanya udah diambil sama gembala sidang, udah jadi masnya di sini, saudara. Haleluya. Saya ketemu dengan penciptanya kemarin. Iya, udah dikasih ke Pak Gembala katanya. Oh iya, keren tuh lagu. Saya suka dengan kata kebenaran dan perkenanan Tuhan. Karena itulah yang harus kita kejar di akhir zaman ini. Setuju katakan amin. Kalau mengejar perkenanan hati manusia, aduh, saudara bisa kecewa, saudara. Tapi mengejar perkenanan Tuhan. Kita ini sudah berkenan. Berkenan karena apa? Bukan karena baiknya, karena darah Yesus membuat kita dilayakan berkenan. Tapi kita terus memupuk diri kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa upaya untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Sama ketika suara dari surga bilang kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dia disebut berkenan? Bukan karena dia Tuhan, no. Karena 100% dia sebagai manusia mau melakukan firman, mau dibaptis. Artinya kalau engkau menjadi pelaku firman, pelaksana firman, engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Adakah orang-orang yang melakukan firman? Sampaikan tanganmu. Haleluya. Ya, jadilah kuat. Ayat Ulangan 31 ayat 6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ada janji luar biasa. Saya kasih tanda merah itu, menyertai, membiarkan dan meninggalkan. Ini keren. Saudara, kalau saudara udah dapat ini penyertaan, ini berkat terbesar buat kita. Amin. Saudara, kalau udah disertai Tuhan, hebat dong. Dia tidak akan pernah membiarkan. Kan banyak orang kecewa kan sekarang, saya dibiarkan Tuhan. Saya udah berdoa, Tuhan tidak tolong. Saya doain orang mati orangnya. Iya, kan kita bukan Tuhan. Haleluya kan. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Itu janjinya. Setuju katakan amin. Dia tidak pernah membiarkanmu. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Setan yang tipu. Setan yang bilang itu. Siapa yang bilang? Setan. Dia tipu kita. Kan doamu kan gak dijawab. Kamu udah berdoa toh. Udah berapa tahun kamu berdoa? Udah lama toh. Tuhan udah gak dengar. Kalau kita gak ngerti, kita gampang ditipu. Betul gak? Tapi sebenarnya proses waktu itu dimana tuh kita harus belajar mengerti isi hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu kalau ibadah selalu saya bilang ini, jangan cari tangan Tuhan. Jangan kejar tangan Tuhan, tapi kejar hatinya. Tangan itu bicara berkat. Tangan itu bicara mujizat. Oh, tapi kalau cuma mengejar tangan, sudah cuma dapat itu doang. Tapi berhasil menemukan, mengejar hati Tuhan, dapatkan hati Tuhan. Tangan diberikan atas hidup. Yang setuju katakan amin. Amin, pasti tuh. Saudara akan diberikan orientasi kalau hidupmu sudah mencintai Tuhan. Tuhan akan lepaskan berkat. Karena saudara tahu apa? Semua yang kau dapat, semua yang kau terima, pasti semuanya akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang engkau ingini cuma Tuhan. Ya, persoalannya sekarang tanya kepada dirimu. Apakah engkau mengingini Tuhan? Atau masih ada keinginan yang lain? Jawab jujur aja. Saudara sendiri yang jawab, enggak usah lihat kiri kanan karena masing-masing kita punya keinginan. Ya. Ya, karena itu paksa keinginanmu, ya. Tawan itu, ya kan? Tanggal kali tekan keinginanmu supaya menjadi keinginan Kristus. Ya, next slide. Saudara, kalau lihat latar belakang ayat ini adalah di masa di mana tongkat estafet diberikan, kan? Bahwa siapa? Yosua akan melanjutkan kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Musa, ya, mempersiapkan Yosua itu kan untuk memasuki tanah perjanjian. Wow, luar biasa. Ya, dan saudara tahu pada waktu itu bangsa Israel diperhadapkan dengan musuh, saudara kan. Di balik tembok Yeriko itu ada orang-orang enak, ada raksasa-raksasa. Ya, makanya tanah itu sudah dijanjikan, tapi perlu perebutan dong. Ya, perlu peperangan di sana loh. Ya, sudah dijanjikan tapi harus bertempur juga sama kayak kita. Tuhan sudah janjikan hal, tapi dalam perjalanannya kita harus bertempur. Kadang-kala bertempur dengan apa? Bukan dengan tetanggamu, bukan dengan orang seimanmu. No, bertempur dengan kedaginganmu. Masalah terbesar adalah diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Raksasa yang terbesar adalah diri kita. Setan kita tengking lari, tapi roh manusiamu, roh kedaginganmu ditengking. Mau tumpang kaki pun kalau dia nggak mau sadar, nggak akan bisa, saudara. Yang setuju katakan amin. Mau 10 pendeta, mau 100 pendeta, altar kau tumpang tangan saudara sampai tumpang kaki. Kalau enggak mau lepaskan kedaginganmu, enggak akan berubah. Wow, free will, pilihanmu. Saya memilih untuk mengasihi Tuhan. Oh bilang, ya kan? Sekalipun kambing domba terhalau, ladang-ladang tidak menghasilkan, aku memilih untuk tetap di hadapan Tuhan. Ya kan? Sekalipun dagingku dan hebat, tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Harus begitu dong. Kita memilih untuk tetap setia. Jangan cuma pinter nyanyi, memilih untuk tetap setia. Saya suka itu lagu, tapi saudara perhatikan baik-baik setiap kata. Saudara nggak bilang kan cuma show up, dinilai oleh juri. No, surga menilai hatimu. Surga memperhatikan setiap pujian kan kita mempersembahkan ke Tuhan toh. Bukan kepada WL di depan, bukan kepada gembala di sini, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. No, setiap kata sekali Yesus. Itu kan komitmen. Jadi jangan asal-asal. Kalau saudara dengan penuh kesadaran menyanyikan saudara, penyembahan saudara itu berbeda. Tidak cuma lihat sekali Yesus, selamanya Yesus. Pulang di situ ditawarin, ikut dunia atau enggak, dia pilih dunia. Baru nyanyi sekali Yesus, tetapi Yesus. Surga bisa muntah lepehin saudara. Karena setengah-setengah. Ya kan? Orang yang suang-suang saudara bisa lepen. Ya, kalau mungkin kalau malaikatnya orang Manado sudah dia akan bilang pas dia datang sekali Yesus malaikat muntah dia dengarnya. Kalau datang dia nih keren banget melayani, semangat sungguh-sungguh melayani. Kalau melayani sungguh-sungguh,
hidupnya, haleluya. Suka menghakimi orang. Ngeri kali. Di sini ada enggak? Oh, kalau enggak saudara akan jadi kuat. Bahaya. Saudara tahu masalah yang dihadapi oleh Joshua, ini masalahnya saudara. Ada orang-orang, ada raksasa-raksasa kehidupan di balik tembok Yeriko itu. Dan lebih parah lagi apa yang jadi masalah. Kenapa Joshua jadi takut? Sampai Musa berkali-kali bilang jangan takut. Ya, jangan takut, jadilah kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Joshua dalam kondisi ini meneruskan kepemimpinan. Musa itu seorang pemimpin yang hebat. Standarnya tinggi. Kalau meneruskan pemimpin yang standarnya rendah, aman. Tapi kalau standarnya tinggi, waduh, yang meneruskan gimana? Yang pernah memimpin gimana? Kalau ada standarnya tinggi, gimana saya akan memimpin? Puji Tuhan kalau sama aja. Kalau nggak lewat gimana? Oh, daging muncul dulu nanti saya dipermalukan. Iya kan? Betul apa betul? Oh, kan nggak betul nggak apa-apa sih. Saudara lihat baik. Tantangan buat Joshua itu berat banget. Belum lagi tantangan yang beratnya apa? Orang Israel itu sendiri. Tahu nggak orang Israel tuh? Keras kepalanya. Musa ya sekali berpemimpin seperti Musa asli dilawan. Ya, apalagi Joshua. Ya, dan lebih berat lagi. Mau lihat, mau cari tahu tentang kekerasan orang-orang Israel? Mau tahu? Saya kasih contoh gini. Tuhan aja mereka salib. Nah, itu cukup menjawab. Itu kekerasan mereka. Tuhan aja mereka salib. Artinya betapa kerasnya mereka, saudara. Amin. Itulah yang membuat Joshua takut. Itulah yang membuat. Mungkin saya mau bilang, saudara, tanah Kanaan mungkin 2025. Ya, kan tinggal berapa bulan? Tinggal sebulan kan? Tanah Kanaan mungkin 2025 dan seterusnya. Mungkin ada ancaman besar bagi hidupmu. Tapi firman Tuhan datang dalam hidupmu hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadilah kuat dan jadilah berani. Setuju katakan amin. Kalau roh Tuhan ada dalam hidupmu, pastinya saudara akan jadi orang yang berani. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Next slide. Supaya dengan cepat. Ya, kenapa kita harus kuat dan berani? Ya, jaminan penyertaan Tuhan, ia tidak akan meninggal. Ini ada jaminannya. Kita harus kuat. Ini diulang, disampaikan kepada, berkali-kali disampaikan kepada Joshua. Aku menyertaimu. Bukan Musa ya. Musa, melalui Musa dia menyampaikan, Tuhan menyertaimu. Karena ini pengalaman Musa kan ketika Korah berontak. Ya Tuhan bilang, aku tidak akan bersama, malaikat aja yang jalan di depan. No, Musa bilang, jangan suruh melangkah kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami. Musa sangat tahu ini. Karena itu dia bilang lagi ke Joshua, no, kamu bukan malaikat ini. Tuhan menyertai hidupmu. Jika Tuhan di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Haleluya. Amin. Bilang sendiri dalam diri, jika Tuhan di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Bilang pergumulanmu apa? Ekonomi kah jadi lawanmu hari ini? Pergumulan apa dalam hidup? Sakitkah yang menjadi lawanmu hari ini? Bilang kepada dirimu sendiri. Kekhawatiran kah? Tidak akan bisa melawanku. Semua akan ditundukkan dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita dong. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Penyertaan Tuhan memberi keberanian menghadapi apapun. Kalau Tuhan di pihak, tidak ada yang kita takutin loh. Yang setuju katakan amin. Kita aja kalau dikawal satu orang Kopassus aja pede banget kemana kan. Keren banget. Ya kan. Apalagi dia pakai seragam, dia pakai baretnya. Haleluya. Saya aja kadang-kala begini kalau masuk, kalau pelayanan ke tentara apalagi. Si Anita kan sering. Kalau udah tentara keren banget mereka. Apalagi mereka kawal. Saya enggak punya pangkat sudah. Pangkat saya kan Kopassus juga. Komando pasukan Yesus. Sama sih. Nah ini contoh saudara kan. Ya dikawal tapi kan ada sebuah kebanggaan. Sampai saya bilang, hei daging. Bahaya. Harus dikatakan, hei daging jangan songong. Oh jelas pendeta manusia. Kalau kita enggak harus sadar diri bahaya. Pendeta bisa lupa diri juga. Halo ada hamba Tuhan di sini. Oh bisa ketika banyak pujian. Oh haleluya, haleluya. Dia langsung angkat tangan ini. Aku bangga punya Tuhan. Nah tahunya bangga karena dia dipuji. Ahai, kedoknya kebongkar ya. Oh saya kan melayani begitu. Tahulah apa artinya di mimbar. Hati hamba Tuhan bagaimana. Dan Tuhan harus bicara, hei daging. Bilang gitu. Saya selalu bilang, hei daging, bertobat. Setuju katakan amin. Oh karena masih hidup dalam daging, otomatis harus dibilang selalu. Saya harus bilang kepada diri, sadar diri. You gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Sehebat-hebatnya kamu, gak akan buat apa-apa. Emang bisa ngubah hati manusia? No. Haleluya.
Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawannya? Next slide. Ya, ada dua alasan. Saudara baca di ayat 8. Coba, bantu saya seorang baca. Ayat 8. Ayo dengan cepat, bantu dong. Jangan cuma tengok slide. Kayaknya nggak jadi pasif semua ini jemaat. Coba, ayo bergerak. Mentang-mentang udah sesi terakhir, ibadah terakhir, kita tunggu aja kasih makan. Jangan jadi orang Kristen yang cuma, buka mulut, akhirnya nggak jadi kuat. Dikasih racun, Kalau saya ngajar salah di sini, udah racun yang masuk. Enggak, coba dong. Ayo, lebih agresif. Mau jadi kuat di mana nih? Ayat 8, coba. Ya, kembali ke slide. Saudara, ini alasan yang kuat. Yang hari-hari kadang mempengaruhi sehingga orang jadi nggak berani. Nah, ini. Yang pertama itu ketakutan. Ya. Setiap orang punya rasa takut nggak? Karena itu kan ada acara TV yang namanya apa? Fear factor kan? Faktor ketakutan. Karena setiap manusia punya faktor ketakutan. Ada yang takut ketinggian. Ada yang takut lihat duit banyak ya. Oh berani semua. Semua berani kalau bilang duit banyak. Berani. Ada yang takut miskin ya iya. Takut nggak punya apa-apa ya takut ya. Saya balik aja supaya saudara mikir maksudnya. Oh haleluya. Kalau lihat duit banyak saudara nggak takut toh? Oh haleluya kedagingan. Daging bertobat. Haleluya. Amennya kencang saudara. Oh iya. Kan pendeta juga bisa salah. Biar dia tajam lagi tajam-tajamnya. Giliran duit banyak disogok. Oh jadi orang Manado bilang jadi pongo. Jadi bolot saudara. Gara-gara udah lihat uang. Akhirnya jadi kompromi. Oh. Betul gak? Siapa yang pernah ditegur oleh keledai? Dalam Alkitab ada kan yang pernah ditegur oleh keledai? Siapa namanya? Bileam. Bileam itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk berprofetik. Apa yang dia katakan itu terjadi. Dia hampir terlisra karena lihat tawaran-tawaran itu. Saudara kalau baca jelas. Orang kalau terbawa dengan tawaran seperti itu, tergiur dengan semua kedagingan, saudara hati-hati. Ya, jadi nggak tajam. Tahu nggak? Lihat, sekaliber nabi yang dipakai Tuhan luar biasa itu Bileam. Tahu nggak? Ditegur oleh siapa? Tuhan nggak utus nabi untuk tegur dia sampai sadar. Yang tegur dia siapa? Binatang. Binatang yang paling bodoh dibilang. Keledai. Saudara, kalau saudara sudah terdistract dengan uang, jabatan, dan lain-lain itu dan kakak adiknya, yang mau katakan, saudara akan lebih rendah daripada keledai. Oh, jelas. Semua yang tidak bermakna, yang dibilang di surga itu sampah, kita kejar. Akhirnya kita nggak jadi tajam. Akhirnya jadi apa? Bayangkan, ditegur oleh keledai. Malaikat Tuhan di depan kamu udah nggak tajam, nggak mampu lihat lagi. Padahal seorang kaliber nabi loh. Di sini ada seperti Bileam yang perkatakan langsung terjadi, dia yang mengatakan itu terjadi sudah. Hati-hati kita hamba Tuhan. Haleluya. Cuman intermezzo kok ini, nanti saudara selidiki sendiri di rumah. Haleluya. Karena itu ketakutan saudara, bahaya. Kita mungkin takut ke depan mau jadi apa, ke depan mau makan apa, nggak usah takut, ada janjinya, dia menyertai. Setuju katakan amin. Ya, karena itu kita harus waspada. Karena ketakutan adalah gerbang bagi setan untuk mempengaruhi kepercayaan kita. Untuk menggiring kita untuk khawatir dan menghalalkan segala cara termasuk keluar dari kehendak Tuhan. Yang menghalalkan segala cara begini. Ya, takut gak sukses, takut gak berhasil, jatuhin orang lain, sikuk orang lain. Ya kan? Takut gak dianggap, takut gak sesama pejabat, takut gak dekat dengan gembala, jatuhin. Dengan cara-cara menghalalkan segala cara. Takut gak ada perhatian, takut gak ada apa. Oh di sini nggak ada di beberapa gereja sih. Saya nak menyinggung saudara supaya saya aman pulang lah. Nggak ada di sini ya Pak Eri. Pak Eri itu tersenyum itu luar biasa. Saya tahu lah pengembalaan seperti apa saudara. Ya, iya kan? Takut nggak dianggap, takut nggak berhasil, takutnya tetangga lihat nggak berhasil. Apalagi tiap tahun begitu. Sebagaimana Yesus tidak berubah, saya nggak berubah. Ekonomi nggak naik. Takut nggak sukses. Nggak usah takut kok. Yang penting engkau menjadi pelaksana firman. Yesus aja dibilang gagal kok. Semua murid lari. Tapi dia bilang apa? Dia membuat jadi baru karena dia menjadi pelaksana firman. Oh, keberhasilan di dalam Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Bukan soal apa yang ada di tanganmu. Oh, haleluya. Ini selalu saya bilang tanam di sini saudara. Kalau saya udah sampaikan, ini penting sekali supaya kita gak gampang didistract. Ketakutan. Yang kedua, coba lanjut. Patah hati. Tadi kan dibilang kecewa. Sama-sama katakan, kecewa.
Coba saya mau lihat tangan-tangan yang pernah kecewa. Ada enggak? Termasuk saya, saudara. Termasuk saya angkat tangan. Oh, apalagi melayani Tuhan, saudara. Udah gak dapat apa-apa. Dizolimi lagi, saudara. Oh, itulah pelayanan. Tapi kita harus merespon dengan benar. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Udah gak dapat apa-apa, berjuang lagi, berkorban lagi, difitnah lagi. Plusnya dapat fitnahan. Haleluya. Saya jalan sendiri, saya ketemu orang, pendetanya mata aja latatan. Aduh, apalah itu segala macam. Kan itu saya dikawal oleh anak saya. Saya jalan sama oma-oma pun orang kalau yang sirik namanya sirik apa aja. Saya bilang, oh haleluya puji Tuhan. Iya kan, apalagi kalau pendetanya single parent. Saudara tahu sanksi sosialnya tinggi sekali, saudara. Nah, saya kan cuma bicara realita. Realita ini, saudara. Oh, ngeri. Ingat-ingating. Nah. Haleluya. Waspada dong. Kita harus jeli dong. Setuju katakan amin. Amin. Kecewa. Banyak orang kecewa. Muntaber. Mundur tanpa berita dari pelayanan. Iya, karena kecewa apa? Kok gak hilang? Kemana ini orang ini? Di telepon enggak? Tunggu dulu ya, saya mau cooling down dulu, saya mau membenahi hati saya. Membenahi hati saya, haleluya. Sebenarnya saya bilang ini, di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna. Justru kalau kita merasa hebat, merasa kuat itu bahaya. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Setuju katakan amin. Mungkin kita lagi disakiti. Mungkin kita lagi hancur-hancurnya. Karena benturan yang terjadi. Entah itu dalam area pelayanan, pekerjaan, apapun, rumah tangga sekalipun. Jangan pikir rumah tangga gak ada benturan ya. Kadangkala perkataan tidak secantik orangnya. Tidak seganteng orangnya. Yang tersenyum yang berumah tangga pasti tahu. Kok pendeta tahu ya? Haleluya. Kekecewaan pasti terjadi. Setuju katakan amin. Cuman di lingkup 2 orang aja, cuman suami istri. Kadang kecewa. Apalagi dalam komunitas yang lebih banyak. Beda suku lagi. Haleluya. Kalau tidak ada pikiran Kristus, bubar saudara. Ya. Matius 11 ayat 6 ini tentang Yohanes Pembaptis saudara. Coba bantu saya Matius 11 ayat 6. Matius 11 ini sudah tahu apa? Yohanes lagi giat-giatnya melayani Tuhan. Tapi dia dipenjarakan. Dan bersiap untuk kematian. Ya kan? Bersiap untuk kecewaan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara tahu ini kata? Ini dari siapa? Tuhan bilang kepada Yohanes, kepada utusan Yohanes dibilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa, yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena akibat dari kekecewaan akan menolak Tuhan. Oh iya, lama-lama dia kecewa lu dengan sesama anggota. Lama-lama dia kecewa dengan gembala. Gembala gak selesaikan masalah kami. Hamba-hamba Tuhan gak selesaikan. Dia mulai kecewa. Kok Tuhan gak bicara pada gembala? Kok Tuhan gak bicara kepada? Lama-lama kan udah gak ada. Dia salahkan Tuhan. Kok Tuhan gak bicara? Dia tinggalin Tuhan lah. Betul apa betul? Oh ya, saya doang yang mengalami, melayani orang-orang begini ya. Ya awalnya kan, kok gembala nggak tegur dia sih? Udah tahu kami bersedih. Bahkan kan saya udah suruh ada orang pengintai udah ngomong langsung. Kok gembala diam aja nggak ada respon? Hamba Tuhan lagi, kan dia peka, dia dipakai Tuhan, dia pakai bernubuat, dia penglihatan, kok dia Tuhan nggak bicara? Oh Tuhan jadi ujung-ujungnya. Kalau udah salahkan Tuhan, siapa jadi pengacaranya? Udah gak ada saudara. Ya saudara pasti mundur. Ya Yohanes. Ya kalau saudara tahu Yohanes pada saat itu. Dia punya alasan kuat untuk kecewa. Yohanes pada kondisi ini saudara. Ya. Hotman Paris pun gak mampu bela pak. Ya, saudara. Ya dalam kondisi ini. Saya mau bilang Yohanes punya alasan untuk kecewa. Saudara lagi giat-giat melayani Tuhan di penjara. Bahkan dia sedang dipersiapkan. Ya kepalanya untuk menjadi hadiah ulang tahun. Kalau dia mau kecewa, dia punya alasan kuat untuk kecewa sama Tuhan. Karena itu suara Tuhan bilang, berbahagialah engkau yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada kalanya di dalam pelayanan, tidak ada penghargaan, justru sebaliknya. Tetap Yesus. Tetap Yesus selama-lamanya. Ya, saya kan tidak bicara dengan WL, kan? Ternyata lagunya sekali Yesus selama. Saudara tahu itu konsekuensinya? Sekalipun dagingmu dicabik-cabik. Hatimu diobok-obok dibilang. Haleluya. Apakah engkau tetap memilih untuk tetap setia kepada Tuhan?
sepi aminnya. Apakah engkau tetap memilih untuk setia kepada Tuhan? Ya, next slide. Nanti saudara renungkan di rumah. Itu dua hal ya. Harus kuat. Yang patah hati bahaya. Jangan sampai aja patah hati saudara. Anak muda yang putus cinta, bahaya saudara ya. Salahkan Tuhan. Kok Tuhan dah jatuh? Kenapa Tuhan dah satukan kami berdua? Kan Tuhan juga yang mempertemukan. Anak muda. Di sini ada anak muda. Kan semua tidak terjadi secara kebetulan Tuhan. Dia langsung pakai firman. Kan Tuhan tidak terjadi kebetulan, semua dalam doa. Kalau Tuhan pertemukan, berarti dia jodohku. Ketika nggak jadi, dia sakitin. Haleluya. Tuhan tidak benar. Tuhan kecewakan aku. Haleluya. Gampang ditipu karena nggak mengerti firman Tuhan. Telenovela. Ada di sini enggak? Anak-anak muda di sini kuat semua ya? Haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Ya, nantilah kalau soal patah hati nanti sharing. Kalau saya udah pulang ada Pak Gembala nanti sharing. Ada spesialis nanti. Ya. Yang pertama mengenal Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan. Pastikan kau terhubung dengan Tuhan. Amin. Pastikan kau kenal supaya enggak gampang ditipu kayak tadi tuh. Dia pakai firman lagi. Dia enggak tahu, setan kan jago, setan bisikin. Iya kan, Tuhan enggak ada yang kebetulan loh. Semua kan terjadi dalam rencana Tuhan. Artinya kalau kamu ketemu yang kamu cintai itu, semua dalam rencana Tuhan. Langsung dia bilang, iya juga Tuhan. Langsung penghakiman terjadi di sini. Dia itu bukan saya. Peristiwa Taman Eden terjadi di sini ya. Aduh, haleluya. Nah, itulah kita, tapi itulah keluarga, amin. Harus saling mengingatkan. Dan saling menghakimi atau apa? Menguatkan. Jangan salah, iya kan? Mengingatkan. Ya, kalaupun keras tapi dalam kasih, bukan dalam emosi. Ya kan, saya nyatakan ini walaupun keras bukan karena saya marah saudara, no. Saya nggak punya kepentingan apa-apa dengan diri saudara, no. Saya cuma kepentingannya surga harus diberitakan di sini. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Bergaul dengan firman-Nya. Kali kan saya udah sering jabarkan ini mengenai poin pertama ini. Mengenal Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan. Pasti harus. Karena kalau Kristen tidak terhubung dengan Tuhan bahaya. Jadi agamawi toh, ini bahaya. Yang kedua, bergaul dengan firman-Nya. Siapa yang baca firman setiap hari? Minimal 1 ayat. Setengah tiang semua. Coba angkat dengannya. Katanya orang kuat, saya. Nah sekarang saya tanya, siapa yang buka gadget setiap hari? Lebih tinggi kan ya? Kan iya. Haleluya. Kan sekarang begitu kan. Sekarang kan simpel, gak ada alasan. Di gadget sudah ada aplikasi Alkitab. Sudah tidak bisa menjadi orang yang kuat kalau nggak baca firman Tuhan. Ya. Ya. Firman sudah tidak akan bisa jadi kuat kalau nggak baca firman. Karena kekuatan kita adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak akan bisa. Hikmatmu terbatas, kepintaranmu terbatas. Tapi firman Tuhan adalah Dia sendiri dan tidak pernah terbatas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan itu gagal. Setuju katakan amin. Wow, ini penting. Kalau sudah nggak bergaul dengan firman, saya pastikan sudah nggak jadi orang kuat. Karena itu firman, pikiran yang gak kuat, gampang stres. Pikiran yang gak kuat, gampang depresi, gampang dijatuhkan. Karena itu kalau pikiran gak kuat, taruh firman supaya kuat. Seperti saya bilang itu, Paulus selalu katakan, aku menawan pikiran, perasaanku. Ini perasaan tuh gampang nih, anak muda. Ini perasaan gampang diobok-obok itu. Pelayan Tuhan, perasaan gampang diobok-obok loh. Kalau kita gak tawan dalam pikiran, dalam perasaan Kristus, muntaber saudara. Jelas. Gembala sudah gak perhatikan. Saya udah loyal banget. Setia. Sabtu, Minggu, Kamis. Apa ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Doa puasa lagi. Bahkan kalau suruh naik ke puncak, saya naik untuk doa puasa Esther. Tapi gembala. Sadis dia tidak lihat lagi. Jabat tangan pun gak mungkin lagi lupa saudara. Gak fokus. Jaga perasaanmu. Taruh pada Kristus Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Taruh pada Kristus Tuhan. Bisa, saudara berpotensi untuk kecewa. Selama kita masih punya hati toh. Saudara punya potensi untuk kecewa. Haleluya. Bahkan saudara punya potensi untuk mengecewakan. Jangan berpikir saudara doang yang disolimi. Saudara juga harus berhati-hati dalam perkataan, dalam tindakan, supaya tidak mengecewakan orang lain. Haleluya. Segera selesai atau enggak? Selesaiin aja. Udah kok poin terakhir. Coba ada ya, coba.
Oh, udah selesai kok, tenang. Balik lagi ke saya. Tenang. Tapi untuk poin ini saya akan bahas setengah jam mungkin. Enggak. Saya bercanda. Haleluya. Jadi saya enggak buru-buru karena ini bahas sesi terakhir. Ya. Ya, bergaul dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Biasanya sesi terakhir suka-suka mau pulang. Mau nambah lagi enggak, Saudara? ya, bergaul dengan firman. Saudara kalau enggak bergaul dengan firman, jangan harap saudara akan berani bertindak. Jangan harap saudara akan menjadi orang-orang kuat. Coba bilang begini samping kiri, samping kanan. Bergaul dengan firman. Ya, apalagi ibu-ibu bangun pagi kan ketemu tetangga. Jangan. Ya, ke pasar harga udah mahal. Yang dia bicarakan cuma itu. Pulang rumah dia langsung harga barang. Ya, suami pulang kerja dia mulai, "Pak, tahu enggak, Pak? Uang bulanan enggak cukup, Pak." Mulai dia marah-marah karena pintu gerbang yang direnungkan bukan itu. Setan main di area kebutuhan. Kalau kita nggak peka, hati-hati. Area kebutuhan pun dia bisa goreng di sana kalau kita nggak ngerti. Haleluya, amin. Rumah tangga bisa hancur karena itu, saudara. Karena nggak ada firman. Ya hari-hari kan kita ini. Setan itu dia kondisikan kita, dia desain sistem dunia untuk menjebak kita. Untuk menekan kita dengan apa? Mungkin harga barang naik, kebutuhan kita semakin berat. Akhirnya yang kita gumuli cuma yang fokusnya kita kepada kebutuhan itu. Ingat Tuhan gak pernah lalai memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kita berfokus kepada kebutuhan itu. Akhirnya, "Pak, gak cukup, Pak." Saya harus gimana? Mau jilat bos saya? Mau sikuk orang di samping kiri saya? Jadi bingung, akhirnya serba salah. Akhirnya melakukan tindakan yang salah karena tidak ada firman. Orang Kristen, akhirnya orang bilang, "Ya Kristen kok gitu. Kristen katanya." Nah, jangan jadi begitu ya. Bergaul dengan firman. Setuju katakan amin. Sekali lagi bilang samping, tatap matanya dengan meyakin, bergaul dengan firman. Jangan cuma orang Manado bilang, "Ibu, jangan cuma berkarlota doang." Jangan cuma berkarlota doang, ya kan? Apalagi ibu-ibu, sorry saya nyinggung sedikit ibu-ibu, amin. Jangan tersinggung ya. Oh, ibu-ibu itu keponya minta ampun. Itu manusia unik, saudara. Oh, wanita itu keponya minta ampun. Betul gak? Ini bukan atas dasar kepahitan, saudara. Bukan karena istri saya nggak ikut, saudara. Saya berani bilang. Iya. Saudara tahu karena saking keponya apa yang terjadi? Di Taman Eden, saking keponya, dia ajak debat tuh setan. Jatuh nggak? Oh iyalah. Dia ketemu setan, dia ngobrol. Emang Hawa ngobrol sama setan? Enggak toh. Yang ngobrol sama setan siapa, Pak? Adam ngobrol sama setan enggak? Hawa yang ngobrol. Oh gitu ya, Tan. Oh ini buah. Setan langsung bilang itu, "Kamu salah dengar. Kalau kamu makan, kamu jadi sama seperti Tuhan." Saking luar biasanya orang-orang yang ada di samping kita atau wanita itu ya kan. Saking hebatnya, saking keponya. Kalau dia pakai keponya untuk belajar firman Tuhan, keren. Tapi kalau dia pakai keponya untuk cari kekurangan tetangga kiri, rekan-rekan pelayanan, tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, itu wanita, itu orang hebat. Wanita itu orang penolong loh. Setuju katakan amin. Penolong kalau dia pakai, kalau firman mempengaruhi hidupnya, oke. Dia mau kepo tentang kehendak Tuhan, oke. Tapi kalau kepo dengan hal yang lain, saya mulai pastikan berbahaya. Coba tengok wanita yang ada mungkin di samping kiri, samping kanan, tengok saudara. Kalau ada wanita di samping kiri, tengok baik-baik. Bilang begini, supaya dia gak marah, bilang, "Kamu hebat." Ya, kamu hebat. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Oh. Kalau laki-laki kan kalau laki-laki kan bahayanya ada di pendengaran kan. Ya. Yang si kepo ini sudah berhasil ditipu oleh setan, dia datang pada laki-laki. "Aku udah dengar loh, Pak. Di sebelah kayaknya baik, Pak. Tuhan yang di sebelah boleh tolong Bapak." Iya kan? Laki-laki, "Oh benar ya, Ma. Benar. Cobain deh ya. Kita ikut ya. Kita coba dulu ya." Haleluya. Amin. Bahaya saudara. Bergaul dengan firman. Amin. Yang ketiga, percaya kepada janjinya. Mau percaya kepada janjinya? Ini gak akan lepas, ini dua. Saudara gak akan pernah tahu janjinya kalau gak pernah baca firman. Haleluya. Saudara mau tahu janjinya ada di mana? Sekarang kan saudara mungkin kalau saudara punya karunia khusus Tuhan bicara secara audible, oh puji Tuhan. Ada gak? Jarang kan? Tapi kan ada firmannya. Tapi kalau gak bergaul dengan firman, mana mungkin saudara tahu janjinya. Janjinya dia menyertai. Janjinya dia menyediakan. Janjinya dia menolong.
Janjinya dia mencukupkan. Janjinya dia memberi terobosan. Sebut semuanya itu. Setuju, katakan amin. Apa yang jadi persoalanmu? Ada janji. Sekali karena itu selalu bilang, kita hidup karena janji. Bukan karena janji yang diingkari. Tapi janji yang ditepati. Amin. Yesus tergantung di kayu salib karena janji. Oh, baca firman gak? Kan dijanji, dinubuatkan perjanjian lama. Digenapilah di perjanjian baru itu. Itu ada janji di perjanjian lama. Makanya karena itu kan Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian dipenuhi dengan janji. Karena itu baca firman supaya tahu tuh janji Tuhan. Halo? Nah, sampai situ aja. Takutnya saudara akan lebih berat nanti. Yang keempat aja. Yang keempat apa? Terhubung dengan komunitas. Nah, ini penting. Untuk menjadi kuat dan berani harus ada di komunitas yang benar. Tadi kan saya sudah sempat sentir, kalau sudah ada di lingkungan yang salah, bahaya. Ya, terhubung dengan komunitas atau saudara seiman untuk saling menguatkan. Setuju, katakan amin. Bukan menjatuhkan ya, kata saling penting ini. Kata saling dalam tanda petik, bukan saling menjatuhkan, menghakimi, tapi saling membangun. Saling menguatkan, saling menopang. Kalau ada yang jatuh gak usah hakimi dia. Firman Tuhan akan hakimi dia, udah tahu kok kalau dia ketemu Tuhan pasti dia akan merasa salah di hadapan Tuhan. Bagian sudah rangkul dia maju, ada Tuhan bersamamu. Ada janji Tuhan tuh akan pulihkan kamu. Nah usah bang, kamu kan berdosa. Apalagi kalau mau Natal begini kan, kalau orang Manado bilang tuh burung tawon itu muncul. Yang setahun sekali, ya kan? Kristen napas, tahu kan Kristen napas kan? Natal dan Paskah doang yang muncul. Itu biasanya muncul. Wah kalau kita enggak benar dalam itu, pas lihat dia datang, lagi penyembahan sekali Yesus, apalagi kan ibu. Itu yang berdosa itu tahu, yang suka itu, yang suka judi online, yang suka nah contoh aja sih, saya nyindir doang saudara. Yang itu yang suka tuh, yang suka hancurin gereja, yang suka gosip. Pasti lagi yang lain lagi menikmati Tuhan, dia langsung baru muncul. Mungkin ditelepon sama gembala kali. Satu langsung jawab, dia juga gak dipulihkan. Gembala pilih kasih ya. Kita gak ditelepon, dia ditelepon. Burung tahu. Haleluya. Jemaatnya modelnya ada yang begitu saudara. Di sini sih gak ada. Aman. Kalaupun ada dalam nama Yesus. Ya, dipulihkan Tuhan. Bukan saya mau hempaskan, dipulihkan Tuhan. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu terhubunglah dengan komunitas. Pastikan ketika engkau terhubung dengan orang-orang sini, dia bukan orang sempurna. Ya, dia bukan orang sempurna, tapi dia akan menjadi besi untuk saling bergeser, saling menajamkan di hadapan Tuhan. Amin. Enggak mungkin saudara enggak akan bergesek, enggak mungkin saudara akan sikapi itu dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena itu saudara akan jadi kuat. Saling ketika bergesek dan saudara merespon dengan benar, saudara akan jadi kuat. Dan saudara tidak akan takut dengan gesekan di luar sana. Karena gesekan dunia lebih berat lagi saudara. Saudara akan berani untuk keluar. Karena saudara menang. Setuju, katakan amin. Amin. Kalau sudah amin, saya amin sampai di sini saudara. Haleluya. Mari saya mengundang pemain musik. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya,
Angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.